Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pemirsa, puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hari ini, bulan yang berkah, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bulan suci Ramadan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang la nabiyya ba'dah. Sekali lagi para pemirsa sekalian, Nabi Muhammad adalah Nabi yang la nabiyya ba'dah. Di awal mukaddimah ataupun di akhir mukaddimah disampaikan tadi, saya ulang dengan kalimat la nabiyya ba'dah. Ini sering kita sampaikan pemahaman kepada jamaah bahwa dalam artian la nabiyya ba'dah, Nabi Muhammad nabi yang akhir zaman, yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini pertama dan awal untuk menguatkan akidah kita, betapa hebatnya seseorang dalam hidup, tinggi pangkat dan jabatan seseorang, kalau dia mengatakan bahwa dia adalah nabi setelah Nabi Muhammad, maka kita wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Karena dengan adanya kalimat tadi, la nabiyya ba'dah. Baik para pemirsa rahimakumullah, kali ini tema kita adalah tema tentang kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dengan waktu beberapa menit ini mari kita pergunakan untuk mengisi pengajian. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam bulan Ramadan yang adanya bulan berkah, rahmat dan ampunan, kita seharusnya memelihara lidah kita dari sesuatu yang bermakna negatif kepada sesuatu yang bermakna positif. Oleh karena itu, ada beberapa buah kalimat-kalimat yang baik, yang kalau seandainya kita mau mewiridkannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah bernilai positif dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita setiap hari kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang kadang-kadang dinilai mubazir. Kita tahu betapa banyak kalimat-kalimat yang seharusnya kita wiridkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi lebih banyak kita melakukan, mengatakan, mengucapkan suatu perbuatan-perbuatan yang secara konten ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita wiridkan, kalimat-kalimat yang baik dalam kehidupan kita, mudah-mudahan menjadi identitas bagi kita dan menjadi pedoman bagi kita dalam hal ternyata untuk mendapatkan pahala ataupun ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak jalan. Di antara kalimat-kalimatun thayyibah itu yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya suatu kalimat yang rutin kita mengucapkannya, tapi kadang-kadang tidak kita jadikan itu sebagai amalan kita tiap hari. Kalimat bismillahirrahmanirrahim, Nabi Muhammad SAW mengatakan lewat hadisnya, kullu amrin zibalin la yubdahu fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Artinya setiap pekerjaan yang ada bermanfaat kemudian tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka
pekerjaan itu terputus daripada berkah. Artinya apa? Betapa mulianya kita kalau dalam setiap aktivitas kita mengawali aktivitas kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita lihat awal dalam kalimat Bismillah itu ada kata Allah, ada Ar-Rahman, dan ada Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan salah satu di antara Al-Asma'ul Husna. Kata Allah terdapat lebih dari 2.600 kali dibuat di dalam Al-Quran. Kemudian kata Ar-Rahman terdapat 57 kali, Ar-Rahim terdapat 114 kali dibuat di dalam Al-Quran. Dan ini tersimpul di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun aktivitas kita ke depannya, mengawali suatu kegiatan kita, mari kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam bulan Ramadan ini. Ibu-ibu yang di rumah habis asar dia mau ke dapur, mau masak, maka mulailah masak itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, kepala rumah tangga yang pergi mencari nafkah keluar rumah, mulai dari rumah melangkahkan kaki Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu kalimatun thayyibah yang pertama adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ini menjadi identitas kita. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat apabila selesai kita melaksanakan sesuatu, maka ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi kita awali segala kegiatan kita dengan bismillah, ketika sudah selesai kegiatan kita, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya apa? Kalimat Alhamdulillahirabbil alamin bukan hanya sekedar ucapan kita kepada Allah setelah kita selesai melakukan sebuah aktivitas, tapi lebih daripada itu, dengan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita sudah menandakan umat yang bersyukur terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, niscaya pasti akan aku tambah. Tapi sebaliknya jika kamu kafir, enggan bersyukur, maka inna azabi lasyadid. Terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa banyaknya hal-hal yang mesti kita jadikan objek untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan beberapa hari yang telah lewat, beberapa bulan, minggu, tahun yang telah lewat, dari pagi tadi saja kita lihat nikmat yang diberikan Allah kepada kita ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, luar biasa. Salah satu nikmat yang diberikan Allah adalah nikmat bebasnya kita menghirup udara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat oksigen yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan terus-menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dianggap umat yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau makan baca bismillah, selesai kita makan kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu contoh apabila kita bahwa kita bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Kemudian yang ketiga, kalimatun thayyibah, yang kalau kita mau mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semestinya ini kita amalkan,
Apabila ucapan kita terlontar ucapan yang tidak baik, maka cepat-cepatlah kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan selain kita disuruh menahan makan dan minum, kita juga disuruh menahan penglihatan kita dari sesuatu yang tidak baik, menahan tangan kita dari mengambil yang tidak baik, menahan kaki kita dari melangkah yang tidak baik, terlebih menahan mulut kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapan yang tidak baik banyak betul contohnya, salah satunya adalah ghibah, menggosip, di mana kalau kita lihat di media kita hari ini di Indonesia, persoalan-persoalan gosip itu luar biasa dipertontonkan kepada khalayak ramai. Apakah itu fitnah? Semua berawal dari mana? Dari ucapan, dari lidah. Sambil berseloroh teman-teman berkata, lidah walaupun tidak bertulang, tapi efek dari lidah ini luar biasa. Perang Ukraina dengan Rusia muncul karena persoalan lidah. Suami sama istri berkelahi bahkan sampai bercerai gara-gara ucapan lidah. Anak sama orang tua tidak bertegur sapa gara-gara ucapan lidah. Bahkan yang lebih ekstrimnya ada teman bilang lidah pun walaupun sudah dua security-nya, apa security-nya? Pertama gigi, kemudian yang kedua adalah bibir. Dengan dua itu security-nya, kadang-kadang mulut kita, lidah kita juga mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika ucapan kita tidak baik, maka cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena dari beberapa hadis Nabi mengatakan, Nabi saja yang sudah ada lisensinya, jaminan masuk ke dalam surga, beristighfar setiap hari 70 kali, bahkan ada satu riwayat mengatakan ada Nabi istighfar 100 kali every day, setiap hari. Kita yang masih belum ada lisensi masuk ke dalam surga, sudah berapakah kita istighfar kepada Allah setiap hari? Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kalimatun thayyibah yang ketiga, kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun persoalan, apapun dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar yang terjadi dalam panca indera kita atau dalam tubuh kita, cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat untuk tidak mengulanginya. 3. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah. Kemudian yang keempat, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ditimpa suatu musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang jamaah tarbiyah terti rahimakumullah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini sering kali muncul ketika adanya musibah, meninggal dunianya salah seorang anggota keluarga ataupun karib kerabat. Kalau dilihat secara mendalam, musibah itu bukan hanya saja meninggal dunia, tapi suatu ketika pernah dicontohkan ketika kita sedang belajar. Masih ingat kita ketika kita nyantri dulu di pondok pesantren, ketika kita sedang belajar kita gundul, mati lampu. Ternyata itu juga musibah. Setiap sesuatu yang menyakiti hati orang mukmin itu adalah musibah. Maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk ketika meninggal dunianya salah seorang di antara karib kerabat kita, makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya sekedar ucapan, sesungguhnya datang daripada Allah dan kembali kepada Allah, tapi tidak lebih daripada itu. Dengan pemaknaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang tua kita, dan pada akhirnya Allah mengambil kepunyaannya, maka kita harus sabar, tabah, dan pasrah. Dan ini juga mengantisipasi jangan kita terlalu larut dalam duka yang mendalam. Pahamilah, maknailah bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah, dan suatu saat ketika yang mempunyai mengambil, tentu kita harus menyerahkannya, suka atau tidak suka.
Oleh karena itu, ketika musibah itu sampai pada diri kita, maka siapkanlah diri kita, siapkanlah bekal kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Kemudian yang terakhir, marilah sering basahkanlah lidah kita dengan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Tidak Tuhan melainkan Allah. Kalimat la ilaha illallah mengandung banyak pengertian, banyak aktivitas lidah kita. Basahkan terus lidah kita dengan membaca la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah akhir kalamihi dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah. Artinya apa? Sering kita waktu tinggal di pesantren dulu atau di masjid, ketika diamanahkan oleh dia tinggal menjadi garin masjid ataupun imam masjid, ketika kita tinggal masjid, ada orang datang ke masjid, "Buya, tolong Buya, famili saya sakaratul maut, tolong." Ketika zaman itu, maka kita ucapkanlah la ilaha illallah. Ternyata ketika kita hidup dalam keadaan normal seperti ini, mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul gampang, begitu mudahnya. Tapi ketika kita sakaratul maut, ketika dibisikkan ke telinga kita la ilaha illallah, banyak yang kita lihat tidak banyak yang merespon kalimat la ilaha illallah. Itu menandakan apa? Betapa beratnya pemaknaan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, ketika nanti kita sakaratul maut, ketika dibisikkan kalimat inna lillahi, kalimat la ilaha illallah ke telinga kita, mudah-mudahan ketika dalam kuat kita selama hidup kita sering mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan ketika ada bisikan tersebut kita langsung meresponnya, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam kalimat la ilaha illallah. Itulah sidang jamaah seperti mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi aktivitas tambahan ibadah kita dengan terus-menerus beberapa buah kalimatun thayyibah, kalimat yang baik yang mudah-mudahan bisa mengajarkan lidah kita mengatakan sesuatu yang baik. Mulai dengan bismillah, sudahi dengan alhamdulillah. Ketika terucap sesuatu yang tidak baik, ucapkanlah astaghfirullahalazim. Ketika kita ketimpa musibah, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan terakhir, mari kita basahkan lidah kita dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.